Shalom rekan-rekan semua, kita bersyukur karena hari ini boleh bersama-sama mengikuti chapel lagi dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan secara khusus di dalam laki-laki dan juga perempuan. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, Bapak mengajak kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk pernyataan dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu sehingga kami bisa sekali lagi bersekolah dan beribadah mengikuti chapel. Kami saat ini membaca firman-Mu, merenungkannya. Kami berdoa kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti celik akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengaplikasikannya juga dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kiranya waktu kami baca firman-Mu, Engkau menerangi hati pikiran kami supaya kami dibukakan untuk mengerti akan maksud daripada firman-Mu ini. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, rekan-rekan semua, kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan itu dia menciptakan segala sesuatu dengan baik adanya dan dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Panggilan setiap kita sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan itu yaitu kita mencerminkan karakter-karakternya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan. Jadi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus, dan dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, maka di dalam kehidupan kita dari hari ke hari kita perlu mencerminkan itu, menampakkan itu atau menyatakan itu. Ya, jadi menunjukkan kasih, keadilan, kekudusan dan sifat-sifat lainnya yang adalah sifat daripada Allah itu. Dan hari ini kita akan lihat lebih dalam lagi ya mengenai rancangan Tuhan bagi manusia. Ya, kita akan buka kembali Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Jika sudah menemukannya, Bapak akan bacakan untuk kita semua Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Barak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi." Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam permainan bola, ya, di antara teman-teman di sini pasti ada yang senang main bola. Uh, Ketika main futsal, main sepak bola, katakanlah. Nah, kita lihat di sana ada yang main sebagai kiper, ada yang main sebagai striker, ada yang main sebagai back, ya, ada yang main sebagai ya macam-macam gitu. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalau seandainya waktu main futsal nggak ada yang pengen jadi kiper, semua pengennya jadi striker, pengennya jadi penyerang. Apakah yang akan terjadi dengan tim itu? Wah, pasti kalah habis-habisan karena nggak ada yang jaga gawangnya gitu. Nah, bagaimana kalau semuanya kepengennya jadi kiper? Ya susah juga gitu. Bola bisa jadi nggak pernah masuk ke gawangnya, tapi mereka juga nggak pernah nyetak gol. Nah, jadi ketika main bola, memainkan satu permainan itu, ternyata ada peran-peran yang berbeda yang dimainkan oleh pemain di dalam satu pertandingan itu. Ada yang main sebagai striker, ada yang main sebagai kiper, ada yang main sebagai gelandang, ada yang main sebagai back, dan seterusnya. Ada peran-peran yang berbeda yang diberikan kepada orang-orang yang main di dalam pertandingan itu. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, dan di dalam Alkitab secara khusus kita baca di sana dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka kemudian dikatakan Allah menciptakan manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Ternyata manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu ya secara lebih spesifik lagi dikatakan diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan, dua jenis kelamin, dua gender yang berbeda, yang Tuhan ciptakan dengan peran yang berbeda, dan tetapi saling melengkapi. Nah, sama seperti ketika kita lihat bahwa tadi ya permainan bola tadi, ada yang punya peran yang berbeda-beda. Nah, sama dengan itu manusia laki-laki dan perempuan ya secara nilai sama, tapi punya peran yang berbeda yang perlu dimainkan. Nah, di dalam ayat 27 kita lihat di sana katakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat dari teks ini adalah manusia diciptakan menjadi makhluk yang relasional. Jadi dia pasti makhluk yang berelasi. Dia membutuhkan orang lainnya, ya dia membutuhkan orang selain dirinya untuk kemudian memiliki satu hubungan, satu relasi. Nah, ini tentu tidak perlu mengherankan buat kita, teman-teman semua. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang setiap kita sembah, Allah yang memanggil kita kepada keselamatan, itu adalah Allah Tritunggal. Allahnya satu, tetapi menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Allah Tritunggal di dalam kekekalan, eternity itu. Mereka berada dalam satu relasi yang perfect, yang sempurna, ya, dan di dalam kasih satu kepada yang lain, melimpah ruah. Dan ketika Allah Tritunggal mencipta manusia, maka ada dimensi relasional tadi. Nah, maka manusia Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, menandakan bahwa sifatnya itu relasional. Dia perlu berelasi, membutuhkan yang lainnya. Nah, kita bisa baca lebih detail lagi kisah ini ya di dalam Kejadian pasal 2. Ketika Adam diciptakan, kemudian dibawa ke dalam satu taman. Nah, diceritakan lebih detail lagi bagaimana perempuan itu diadakan. Ya, satu tulang rusuk Adam diambil kemudian dari sana dibangunlah perempuan. Adam diperkenalkan dengan berbagai macam binatang. Dengan gajah, dengan monyet, dengan sapi, dengan singa. Tapi Adam tidak merasa ada penolong yang sepadan buat dia. Dan kemudian setelah itu Allah menciptakan perempuan. Ya, nah baru dia katakan, nah ini dia penolong yang sepadan bagiku. Ya, setara bagiku. Nah, jadi kita lihat di sana bahwa manusia itu diciptakan bukan kebetulan, tetapi ya dengan rencana. Ya, Tuhan pikirin baik-baik waktu ciptain manusia. Bukan dengan sembarangan, sembrono, tetapi dengan satu perencanaan yang baik. Manusia diciptakan untuk satu tujuan yang mulia. Nah, kalau kita lihat di sana ya, di dalam ayat 27, dikatakan bahwa yang diciptakan mau gambar rupa Allah siapa? Laki-laki dan perempuan. Artinya dua-duanya diciptakan menurut gambar rupa Allah punya nilai yang sama, punya value yang sama, nilainya sama. Nah, jadi sama seperti uang ya. Nah, kalau misalnya uang itu teman-teman lihat, itu kan ada bagian depan, ada bagian belakangnya. Ada sisi yang sebelah sini, ada sisi yang sebelah sini. Katakanlah uangnya itu nilainya 100.000. Nah, bagian sini gambarnya berbeda. Yang di sini gambarnya juga berbeda, ya. Di sini mungkin gambar pemandangan, belakangnya gambar pahlawan. Tetapi mau yang sebelah manapun nilainya tetap sama. Itu adalah uang yang bernilai 100.000. Nah, sementara itu uang nggak bisa dipakai kalau cuma ada satu bagian doang ya. Nah, jadi laki-laki dan perempuan meskipun diciptakan beda ya, punya peran yang berbeda, tapi nilainya sama, value-nya sama. Ya, setara di mata Allah. Nah, lalu kemudian di dalam ayat yang tadi kita baca ya, kita lihat di sana secara implisit Tuhan juga memberikan tugas bagi manusia laki-laki dan perempuan. Dikatakan di sana baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan seterusnya. Lalu kemudian 28 Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara,
dan atas segala binatang melata di bumi. Jadi ini kalau tadi yang pertama relasional, yang kedua tugas Allah itu sifatnya itu procreation ya, prokreasi. Um, di sana dengan istilah barang cucu bertambah banyak lah. Jadi uh, hanya laki-laki dengan perempuan, hubungan antara dua jenis kelamin ini, dua jenis gender ini yang bisa kemudian beranak cucu yang bertambah banyak. Nah, hari ini kita hidup dalam dunia yang memberikan pesan yang berbeda gitu. Ya, boleh kok laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kalau kita kembali kepada rencananya Allah, tidak demikian. Ya, yang bisa menghasilkan keturunan itu ya hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara pria dengan wanita. Ketika mereka menikah dan uh, mereka menjadi satu, disitulah baru bisa kemudian menghasilkan keturunan, menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak bisa menghasilkan keturunan, tidak bisa menghasilkan manusia lainnya, tidak bisa menggenapi apa yang menjadi maksud dan rencana Allah. Nah, di dalam bagian ini Tuhan memberikan tanggung jawab kepada siapa untuk mengelola dunia? Laki-laki kah? Atau perempuan kah? Nah, kalau kita baca tadi ya kita lihat pesan atau tugas dari Tuhan ya buat dua-duanya, buat laki-laki maupun perempuan. Mereka punya tanggung jawab bersama untuk mengelola dunia bersama-sama. Dan laki-laki dan perempuan diciptakan untuk bisa kerjasama, saling melengkapi satu dengan lainnya. Ya, istilah kita itu saling komplement satu yang dengan yang lainnya. Bukannya bersaing, bukannya untuk saling menjatuhkan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam memenuhi maksud daripada Tuhan. Dan seperti kalau digambarkan ya kita yang dilahirkan dengan anggota tubuh yang lengkap, kita punya tangan kanan, punya tangan kiri gitu. Ya, saling melengkapi gitu. Ya. Sama seperti itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama boleh mengerjakan tugas yang Dia percayakan di dalam dunia ini. Dan selanjutnya kita lihat bahwa di dalam bagian ini ya ingat ketika mereka mengerjakan maksud dan tujuan daripada Allah itu ya berkuasalah, anak cuculah dan seterusnya, ingat ketika mereka mengerjakan itu ya mereka perlu terus menyadari bahwa mereka adalah gambar dan rupa Allah gitu, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi harusnya ketika menjalankan itu semua tadi ya yang kita telah bahas minggu yang kemarin, kita pun mencerminkan Allah di dalam dan melalui yang kita kerjakan dan lakukan. Jadi sifat Allah, karakter Allah perlu tampak, perlu terwujud di dalam apa yang Dia kerjakan dan lakukan. Nah, itu sebabnya bagian teks firman Tuhan ini bukanlah mengajarkan kita untuk merusak alam. Oh, karena saya menguasai alam, maka saya boleh sembarangan hancurin. Tidak. Gitu. Tapi kalau seandainya Tuhan menciptakan saya menurut gambar dan rupanya, dan karakternya perlu terlihat di dalam cara saya hidup, cara saya ngomong, cara saya bahkan mengelola alam, nah maka harusnya bagaimana ya saya mengelolanya? Tentu bukan dengan cara yang destruktif gitu. Bukan dengan cara yang eksploitasi tanpa tanpa kenal batasan ya, merusak dengan tujuan untuk betul-betul rusak serusak-rusaknya, tidak gitu. Tapi dan tujuan untuk mengelolanya, mengeluarkan potensinya. Dan sama di dalam kehidupan pernikahan misalnya, antara laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Nah, bagaimana tuh di dalam kebersamaannya? Ingat, gambar dan rupa Allah mesti tercerminkan. Karakter Allah, sifat Allah mesti kemudian ternyatakan. Ya, jadi bukan berarti seenaknya atau dengan sembrono atau dengan sesuka hati, tidak. Ya, jadi perlu menyatakan kasih, keadilan dan kekudusan juga di dalam relasi laki-laki dan perempuan dan di dalam berbagai relasi-relasi yang lainnya. Tapi kita juga sadar-sadarnya rekan-rekan semua, seperti tadi saya bilang ya, kita tinggal dalam dunia, ada yang banyak mengajarkan yang berbeda.
Ada yang bilang bahwa boleh kok ya hubungan yang gay gitu atau lesbi, hubungan laki-laki, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, nggak apa-apa kok gitu. Atau satu laki-laki banyak perempuan gitu ya, poligami. Atau satu perempuan dia banyak cowok, nggak apa-apa kok gitu. Nah itu adalah hal-hal yang kemudian manusia pikirkan, rencanakan, hidupi, yang saya bertentangan, berlawanan dengan maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Ya, ketika manusia uh, mencoba hidup dengan cara demikian, akhirnya muncul adalah friksi, yang muncul adalah kehancuran, yang muncul adalah kerusakan, yang muncul adalah uh, uh, kekacauan, ketidakkudusan. Dan rekan-rekan sekalian, kita perlu kembali kepada firman lagi dan lagi supaya tahu ya sebenarnya saya ini diciptakan oleh siapa ya, untuk apa ya, dan bagaimana ya saya harus hidup. Kita perlu kembali kepada pencipta kita, baru kita bisa mengenali dan mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup dan menjalani kehidupan kita sebagai laki-laki dan juga perempuan. Nah, rekan-rekan semua, dunia bisa secara konstan bicara yang demikian. Kenapa? Ya, kenapa bisa ada ide-ide yang seperti itu? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Semuanya menjadi tidak ideal lagi. Ya, tidak seperti rancangan semula, tidak seperti maksud semula. Ya, yang Allah mau adalah laki-laki dan perempuan. Keduanya itu setara, saling melengkapi. Tapi kita kemudian menemukan, wah, laki-laki menjahati perempuan. Perempuan merendahkan laki-laki gitu. Ya. Kemudian laki-laki pengennya dengan laki-laki hubungannya gitu. Perempuan dengan perempuan. Pengennya bukan monogami tetapi poligami, bisa banyak relasi gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya satu kata, yaitu DOSA, dosa. Manusia berdosa, tidak mau mengikuti rancangan Allah, mau hidup sesuka dia, mau hidup seperti kemauan dia. Yang pada akhirnya dia tidak bisa fulfill, memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, desain Tuhan. Nah, itu sebabnya maka butuh seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita, menjadi manusia sama seperti kita, supaya di dalam dan melalui kehidupan dia dan juga kematian dia, dan juga kebangkitannya, dia boleh menyelesaikan masalah dosa ini. Manusia yang kayak tidak mau dengar, ogah mau dengar, nggak mau mengikuti rancangan Tuhan. Dan harusnya berakhir dengan kematian, berakhir dengan penghukuman, tetapi di dalam Tuhan Yesus, dia memulihkan kita semua. Dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus, penghukuman-penghukuman yang harusnya kita terima ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak perlu lagi mengalami itu semua. Dan di dalam Tuhan Yesus, kita juga boleh mengalami pemulihan itu, restorasi. Sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita semakin mengenali Tuhan, saya sebagai laki-laki harusnya hidup seperti apa ya? Tuhan, saya sebagai seorang cewek, wanita, harusnya hidup seperti apa ya Tuhan? Dan Tuhan yang akan memampukan kita dari hari ke hari dan waktu ke waktu untuk hidup seperti yang Dia inginkan dan Dia mau. Nah, rekan-rekan sekalian, biarlah setiap engkau, ya, ada yang mungkin adalah cowok, ada yang adalah cewek, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Setiap kita diciptakan dengan nilai yang sama oleh Tuhan. Berharga di mata Dia, karena setiap kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Tapi demikian, kita seperti tadi pemain bola. Ada peran yang berbeda-beda, ada yang jadi kiper, ada yang jadi striker. Ya, laki-laki perannya beda dengan perempuan. Ada peran yang berbeda di dalam dunia ini. Tapi semuanya sama-sama saling melengkapi untuk memuliakan Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, desain Tuhan di dalam dunia ini. Dan ketika laki-laki dan juga perempuan ya bersama-sama menggenapi apa yang jadi rencana Tuhan, maka di situ citra Tuhan, ya, gambar dan rupa Tuhan dicerminkan, dinyatakan, ditunjukkan di dalam dunia ini. Satu hal terakhir yang saya mau sampaikan. Kenapa ya Tuhan mau repot-repot ciptakan ada laki-laki dan perempuan? Dan kemudian nanti
hubungan yang tertingginya itu diwujud nyatakan dalam bentuk pernikahan. Kenapa ya Tuhan menciptakan dengan cara yang demikian? Nah, karena Allah ingin memakai kehidupan pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan sebagai gambar ilustrasi dari kasihnya kepada manusia. Allah mencintai, mengasihi manusia. Sama seperti laki-laki mengasihi wanita ya, suami mengasihi istri. Dan lewat relasi itu juga mau menunjukkan cinta dari Tuhan Yesus kepada umatnya. Ya, jadi Tuhan ketika mencintai manusia, mencintai kita itu caranya bagaimana? Yaitu sampai dia rela untuk berkorban. Nah, jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu sedemikian indah Tuhan mau pakai menjadi papan iklan untuk menyatakan kasihnya kepada manusia. Nah, jadi biarlah setiap kita melihat peran kita masing-masing dalam dunia ini itu adalah bagian daripada desain Allah ya, supaya cintanya, kasihnya itu semakin dinyatakan dan ditunjukkan di dalam dunia ini. Mari rekan-rekan semua kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami meskipun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kami sadar bahwa kami diciptakan juga secara berbeda. Ada yang diciptakan sebagai laki-laki dan juga perempuan. Kami memiliki peran yang berbeda di dalam dunia ini. Tapi lepas dari peran berbeda itu kami saling melengkapi, saling memiliki satu upaya untuk mengkomplement, menolong satu dan yang lainnya, sehingga citra rupa Allah itu semakin dinyatakan, diwujud nyatakan dalam dunia ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang menolong kami di dalam dunia yang berusaha memberikan nilai-nilai yang berbeda, pengajaran yang berbeda tentang siapakah seorang laki-laki atau siapakah seorang perempuan. Kami sadar kami membutuhkan pertolongan-Mu agar kami bisa terus setia hidup sebagaimana yang Engkau mau, sebagaimana yang Engkau inginkan. Tolong kami ya Tuhan, jauhkan kami dari ide-ide, konsep-konsep, pengajaran-pengajaran yang salah dan keliru, supaya kami betul-betul bisa memiliki satu kehidupan yang berpadanan dengan mau-Mu, berpadanan dengan Injil-Mu. Dan kami berdoa kalau selama ini kami bingung dengan siapa diri kami. Kami bahkan bingung mengenai identitas kami, mengenai jenis kelamin kami, mengenai gender kami. Kami rindu kami boleh datang kepada Engkau, sehingga Engkau mengingkapkan, membukakan kepada setiap kami. Dan tolong kami agar kami bisa melihat, kami ciptakan begitu dahsyat dan ajaib, berharga di mata-Mu, dan ciptaan-Mu tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk bisa menyimpan firman-Mu di dalam hidup kami dan juga menerapkannya. Dan setelah ini ketika kami berinteraksi satu dengan yang lain, tolong kami agar bisa lebih mengenal diri kami dan juga menghargai orang yang berbeda dengan kami. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.